Halo, assalamualaikum. Kali ini Miss Lina ingin share sesuatu tentang ekspektasi. Ini juga terinspirasi dari buku ini nih. Bukunya judulnya Seni Menertawakan Beban Hidup yang penulisnya Yeni Putranti. Nah, di buku ini ada kata kerja yang sedang Misina coba terapkan ya. Itu adalah mengelola ekspektasi. Dari seminar juga dari buku ya, dinyatakan kalau kekecewaan itu datang dari ekspektasi. Jadi ada jeda, ada jarak, bukan jeda, ada jarak antara yang diinginkan dengan kenyataan. Itu disebut dengan ekspektasi. Jadi kalau Miskina ya menyadari kekecewaan itu sering datang dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kemudian dari buku ini juga dinyatakan kalau memiliki ekspektasi itu boleh, tapi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan diri. Buku ini juga mengingatkan untuk lebih mindful ya kalau bahasanya. Jadi untuk be present gitu, be in here and now gitu. Karena kadang kan kalau misalnya terlalu berpikir tentang masa depan gitu, khawatir atau menyesali masa lalu, itu dapat membuat pikiran menjadi kalut kan. Dan kalau misalnya pikiran sudah kalut gitu, nanti perasaan bisa campur aduk ya. Ini sebenarnya bukan hal yang mudah ya untuk Miss Lina misalnya menceritakan apa yang Miss Lina pelajari dari satu buku, karena kadang suka kecampur-campur ya, jadi kadang bingung dari yang mana gitu, dan ada baca buku yang lain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tuh, dan di kepala Miss Lina juga sebenarnya ada beberapa nih yang lagi Miss Lina ingin sharing gitu, misalnya tentang ekspektasi tadi dan juga tentang berkreasi ya. Misalnya kamu tipe orang yang mungkin nggak bisa diem gitu. Kayak Miss Lina kadang-kadang ya. Jadi kayaknya kalau misalnya diem gitu, nggak menghasilkan sesuatu gitu atau nggak menciptakan sesuatu tuh kayaknya, aduh aku nggak memanfaatkan waktuku dengan baik nih gitu. Nah, tapi di satu sisi mungkin seperti Mistina gitu ya, mungkin ada yang kamu juga misalnya ada sifat perfeksionis, dan juga misalnya ada rasa insecure gitu, atau misal ada keraguan-keraguan lainnya. Nah, yang Mistina pelajari ini, yang sedang minggu ini Mistina pelajari itu dengan menurunkan ekspektasi gitu. Jadi kalau misalnya di video sebelumnya Miss Lina bilang Miss Lina nggak mau tetapkan target gitu, target aku mau mencapai ini tanggal berapa gitu, untuk lebih ke supaya diri nggak stres. Dan sekarang Miss Lina juga lagi coba gitu untuk menurunkan ekspektasi ya, karena dari beberapa sumber yang bisa Miss Lina baca, kenapa diri itu nggak bahagia. Diri itu nggak bahagia karena ya belum bisa menerima kondisi sekarang gitu. Misalnya nih kondisi sekarang, misalnya belum punya mobil gitu, itu kalau misalnya nih ya, misalnya kayak misalnya metode-metode yang diberikan gitu, kayak ini, tapi tergantung sih ya kan, kalau metode kan cocok-cocokan ya. Kalau misalnya ambil yang misalnya cocok ya,
kan ada tuh kayak apa namanya, yang teori membayangkan sudah menjadi seperti itu gitu. Nah kalau misalnya mikirnya uh, susah gitu untuk membayangkan seperti itu, sedangkan memang belum seperti itu gitu. Jadi kalau untuk Messina sendiri itu kayak malah jadi agak pressure gitu, dan malah jadi kalau misalnya kayak misalnya ada keraguan datang itu kayak what am I doing gitu, I'm just dreaming misalnya kayak gitu. Nah jadi uh, Miss Lina ambil pendekatan yang dibawa santai nih, misalnya nih kayak misalnya misalnya mau sharing bikin video, ya udah bikin video, dan kadang nggak dijadwalin gitu kapan, kayak lagi nggak ada kerjaan nih, ya udah bikin video gitu, jadi dibawa enjoy. Nah kalau misalnya nih, misalnya kamu tipe orang yang suka menciptakan sesuatu gitu, misalnya suka bikin video atau nulis gitu ya, yang Misina lagi coba itu kayak berusaha turunin ekspektasi itu, create just in the name of you want to create it, just in the name of the creation itself. Jadi kamu menciptakan sesuatu ya karena kamu mau menciptakan itu gitu, terlepas dari mungkin itu bagus atau tidak di mata orang ya. Karena kadang nih ya Miss Tina bikin video gini itu juga kadang kayak tadi ngomong apa gitu, kadang suka terus atau berpikir kayak ini udah pernah diomongin belum sebelumnya gitu ya. Jadi tapi Miss Tina akan coba melisih. Dan juga sebenarnya tujuan untuk bikin video sendiri itu juga ada, salah satu tujuannya itu bentuk eh, apresiasi diri Mislina ke Mislina sih, untuk self love sendiri, untuk juga mengalahkan mental block gitu. Karena mungkin kalau diri ya suka ada pikiran nih, aneh nggak nih ya kalau ini bikin video atau gimana gitu ya, but but like I do it because I like it gitu, cuman untuk seperti itu gitu, untuk to make a better view of myself also. Karena yang Misina sadari kayaknya dulu ada periode di mana Misina itu kurang ngaca, dan itu kayak kalau teori perkembangan kan ya, itu Misina pernah dengar. Jadi misalnya ada orang ada kurang satu periode gitu, ada masa perkembangan yang dia tidak lalui, itu akan mencari, dia akan ingin memenuhi masa itu gitu di usianya gitu. Ya mungkin itu misalnya kebutuhan untuk mengekspresikan diri gitu, atau untuk mengutarakan pendapat gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir sih beruntung sekarang ya, banyak termasuk sekolahnya anaknya Mistina juga sudah melatih gitu kemampuan untuk bisa berbicara gitu. Nah jadi kembali ke ekspektasi tadi, kalau misalnya kamu orangnya perfeksionis nih, misalnya gini deh, kadang kan misalnya kalau denger motivasi ya, kayak ayo bermimpi tinggi, berapa goal kamu, pendapatan kamu gitu kan. Nah tapi kembali lagi ya ke masing-masing orang, kalau misalnya sendiri gitu, misalnya itu belum tercapai gitu, kayak takut kecewa gitu, jadi malah merasa jadi down gitu, malah mungkin merasa not good enough gitu, atau not trying that hard gitu kan. Padahal sebenarnya hmm, tergantung dari masing-masing orang itu sendiri ya kalau misalnya ya. Karena kadang kan misalnya kamu sudah punya kesibukan tertentu gitu, dan uh, kamu juga perlu menyesuaikan gitu antara usaha kamu dan tanggung jawab yang kamu sudah miliki gitu. Tapi silakan kalau mau menyanggah ya, apakah itu cuman excuse atau gimana. Nah tapi balik lagi ke buku ini ya, ini nyambung-nyambungin aja nih. Jadi kembali ke buku ini ya, tentang beban hidup. Nah masing-masing orang kan beban hidupnya sudah ada gitu ya masing-masing. Nah mungkin ada orang yang termotivasi ini, oh ini aku goalnya ini aku mau capai gitu. Nah mungkin tapi ada juga yang
oke, aku punya goal, aku punya cita-cita ini nih, ya udah aku akan berusaha, tapi nanti untuk hasil Allah yang tentukan gitu. Jadi untuk sekarang kalau Miss Ina mau ngambilnya itu ya, tapi tahu juga sih, ada juga sih kadang ada juga bagian itu bisa jadi excuse ya, misalnya kayak misalnya kan punya kursus bahasa Inggris gitu ya, nah mikir marketingnya gimana gitu, sudah pernah ikut kursus digital marketing gitu, tapi kok kayak belum tergugah gitu untuk kembali belajar lagi gitu, bahkan mungkin itu juga mental block juga gitu ya untuk nawarin gitu, tapi kemudian hmm, ya udah dijalanin aja prosesnya, dilakukan apa yang bisa. Nah nanti pelan-pelan harus bukan harus ya, pelan-pelan perlu mulai belajar. Tapi kalau dari mesinnya sih buat konten ya. Nah, dan dengan menurunkan ekspektasi itu cukup membantu Miss Lina untuk lebih merasa lebih ringan gitu dalam dalam hidup ya. Itu kalau dari pendekatan dari Miss Lina ya. Jadi kalau misalnya Miss Lina jadi ekspektasinya nggak terlalu tinggi, jadi itu jadi merasa lebih enjoy dalam berkreasi gitu, misalnya membuat suatu konten gitu ya, atau misalnya lagi coba nulis cerita nih gitu. Itu sih, jadi dengan diri ini menurunkan ekspektasi, kalau misalnya rasakan lebih um, merasa lebih enjoy saat mau melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, misalnya buat video atau menulis. Kalau kamu gimana? Ini tapi kadang misalnya juga mikir gini, itu apa juga berkaitan dengan usia ya, karena dulu gitu waktu um, masih masih remaja, juga masih usia 20-an itu, kalau misalnya punya goal apa itu harus tercapai dan kayak fokus nih mencapai gitu. Nggak tahu apa itu karena usia sekarang dan atau apa karena ada pengalaman yang sudah dialami. Jadi uh, what is it like, you feel like you've changed. Have you ever feel like that, like you feel that you become a different person in terms in what you want to achieve in life, and what matters the most for you, and how you approach thing, how you see thing ya. Dan itu kan bagian dalam diri untuk belajar tentang kehidupan ya, karena kan ilmunya Allah tuh sangat luas ya, dan termasuk di dalamnya ya, bukan, maksudnya ilmunya Allah itu yang semestinya dipegang untuk gimana bisa menghadapi hidup ini. Jadi bukan hanya sekedar menertawakan kehidupan, tapi menyadari hidup itu apa sih sebenarnya gitu. Karena ada juga kan pembicara gitu, dia bilang kalau kita lihat hidup itu ujian gitu, nanti hidup kita susah gitu. Dan kalau padahal kan di Al-Quran tertera ya hidup itu ujian. Nah tapi kalau kata Pak Arif Vibrasi kan, di balik kebenaran itu ada kebenaran. Jadi jangan dibilang plek-plek, maksudnya kalau yang misalnya takap nih ujian itu dianggap enjoy gitu, enjoy aja ujian itu gitu, enjoy, mungkin anggap sebagai game gitu. Dan juga karena juga misalnya mikir gitu, dan buku ini juga menyatakan hal yang sama, misalnya kalau ada rasa cemas gitu, karena misalnya mikirnya ya ampun kenapa sih cemas begitu banget gitu ya, padahal kan belum tentu umur kita sampai di hari yang mana kita cemaskan itu gitu. Dan di buku ini juga bilang gitu. Oke, kayaknya Miss Lina mungkin agak-agak ngelantur ke sana sini ya, karena juga nunggu buka puasa. Intinya nih mungkin udah keulang-ulang, gimana kalau kamu, bagaimana pendapat kamu tentang ekspektasi? Apakah kamu orang yang tipenya
menetapkan ekspektasi yang tinggi, terus kalau misalnya nggak tercapai itu nggak apa-apa, atau kamu ekspektasinya tinggi terus kalau nggak kecapai kamu ngerasa down, atau kamu tipe orang yang sedang berusaha untuk menurunkan ekspektasi kamu, fokus ke ikhtiar, fokus ke usaha, memberikan usaha yang terbaik, dibawa enjoy akan apa yang ingin kamu lakukan, dan memberikan bukan memberikan ya apa ya, dan let God do the rest. Which type are you? Okay, I think that's all. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.